Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas manajemen 22 3D dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 22093081100054. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi resum dari judul Strategi dan Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masuk di poin strategi umum manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebuah perusahaan atau industri untuk menjadi kompetitor atau pesaing yang mampu memenangkan dan menguasai pasar melalui tenaga yang dimilikinya. Pada strategi manajemen sumber daya manusia terdapat 5 komponen atau unsur yang perlu dirumuskan secara matang dan jelas. Kelima unsur itu adalah filsafat sumber daya manusia atau filosofi, yang kedua kebijaksanaan sumber daya manusia atau polisi, yang ketiga program-program sumber daya manusia atau programs, yang keempat praktek sumber daya manusia atau practical, yang kelima proses sumber daya manusia. Saat ini adalah waktu yang menarik bagi para manajer sumber daya manusia. Globalisasi produksi dan penjualan menunjukkan bahwa tingkat persaingan semakin tinggi, dan tingkat persaingan yang semakin tinggi berarti semakin banyak tuntutan perbaikan mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas karyawan, dan melakukan hal-hal dengan baik dan murah bagi para karyawan di seluruh dunia. Fungsi sumber daya manusia adalah sebagai pemain kunci dalam membantu perusahaan-perusahaan mencapai tujuan-tujuan strategi ini. Kita masuk di fungsi umum dari manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan strategi manajemen sumber daya manusia, sebagaimana diuraikan pada sebelumnya, selanjutnya dapat diidentifikasikan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang di lingkungan organisasi. Dimaksud khususnya adalah perusahaan atau industri, di mana fungsi-fungsi tersebut meliputi satu, pelayanan atau servis, di mana manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada para pekerja dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan agar menjadi sumber daya manusia yang kompetitif. Yang kedua, kontrol, di mana manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk mengontrol perwujudan kontribusi para pekerja dan mencapai tujuan bisnis perusahaan industri melalui proses mempartisipasikan diri dan cara memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pengembangan. Dalam fungsi ini diwujudkan manajemen sumber daya manusia melalui proses memberikan kesempatan pada para pekerja untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitasnya dalam bekerja melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, kompensasi dan akomodasi. Fungsi ini dalam manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bermaksud untuk mewujudkan dan mengembangkan rasa aman dan kepuasan kerja di lingkungan para pekerja tersebut. Rasa aman dan kepuasan itu merupakan kondisi yang memungkinkan para pekerja bersedia bekerja keras dengan disiplin dan moral kerja yang tinggi. Yang kelima, ada advis, di mana fungsi ini diwujudkan manajemen sumber daya manusia berupa pemberian informasi, bantuan, saran, dan pendapat kepada para manajer dan bahkan manajer tertinggi dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah sumber daya manusia di lingkungannya masing-masing. Yang selanjutnya ada tujuan umum manajemen sumber daya manusia. Ada
beberapa bagian yang terkait, yaitu satu, produktivitas, di mana produktivitas ini merupakan tujuan manajemen sumber daya manusia yang pada dasarnya bukan hasil proses produksi, melainkan hasil tersebut adalah indikator bahwa tujuan berupa produktivitas dalam manajemen sumber daya manusia itu sudah tercapai. Produktivitas sebagai tujuan manajemen sumber daya manusia adalah tersedianya tenaga kerja yang produktif. Yang kedua, keamanan dan kepuasan kerja atau quality of work life atau QWL. Tujuan ini dimaksud adalah tercapainya kondisi sumber daya manusia yang mendukung kemampuannya mewujudkan produktivitas yang tinggi dalam bekerja, baik dari segi fisik maupun psikis. Yang ketiga, ada kualitas sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia dalam menunjang pencapaian tujuan bisnis di lingkungan suatu perusahaan atau industri hanya mungkin diwujudkan jika mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas. Yang keempat, ada keuntungan dan manfaat lainnya. Manajemen sumber daya manusia bukan tugas yang berada dalam proses produksi, di mana berkewajiban untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya proses produksi yang berkualitas, agar menghasilkan produk yang berkualitas pula dalam rangka meraih keuntungan dan berbagai manfaat lainnya. Dari materi tersebut yang telah saya paparkan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia yang memiliki peran krusial dalam kesuksesan organisasi. Analisis sumber daya manusia tersebut, terutama penggunaan data dan metrik, menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan data akurat, organisasi dapat mengidentifikasikan tren, masalah, dan peluang dalam manajemen sumber daya manusia tersebut, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif. Sekian itu tadi materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.